Silakan masuk. Ya, Baik, selamat siang. Terima kasih sudah datang. Nah, sebelum kita mulai, apakah kakak sudah merasa nyaman dengan tempat ini? Atau kita bisa atur posisi kalau kakak mau? sudah nyaman Kak. Nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi dalam sesi ini, kakak bebas untuk menceritakan apapun yang kakak alami. Dan semua pembicaraan ini itu bersifat rahasia. Nah, kakak sendiri bagaimana perasaan kakak sebelum memulai sesi ini? Agak gugup sedikit sih Kak, soalnya baru pertama kali aku ikut konseling. Oke, jadi itu wajar banget. Banyak yang merasa seperti itu di awal. Jadi kita jalani dengan pelan-pelan ya. Dan kakak juga boleh berhenti kapanpun kalau sudah tidak nyaman. Ya Kak, siap. Baik, kalau begitu apa hal utama yang ingin kakak bahas hari ini? Saya mau cerita tentang kesulitan saya dalam bersosialisasi di kampus. Oke, kesulitan bersosialisasi. Bisa kakak ceritakan sedikit lebih detail situasi seperti apa yang membuat kakak merasa sulit? Saya tuh sering bingung mau memulai pembicaraan, takut kalau lagi di kelas atau kerja kelompok, saya cuma dengerin aja, mau ngomong rasanya kayak takut salah. Oke, jadi ketika berada di situasi sosial seperti kelas atau kelompok, kakak ingin bicara tapi ragu-ragu karena takut mengatakan hal yang salah, begitu? Iya Kak, itu banget. Oke, jadi kapan biasanya perasaan itu paling kuat? Apakah ada momen tertentu yang kakak ingat? Waktu kerja kelompok biasanya Kak, kan harus diskusi tuh, tapi saya lebih banyak diam. Kadang teman saya nanya pendapat, tapi saya tetap takut jawab. Oke, jadi kedengarannya itu buat kakak merasa sangat canggung ya, dan mungkin itu membuat kakak merasa tertekan mungkin? Iya Kak, tertekan. Kadang pas pulang saya mikir, kenapa sih saya nggak bisa kayak orang lain? Baik, jadi saya bisa membayangkan betapa capeknya memikirkan hal itu terus-menerus. Kakak seperti menuntut diri kakak untuk bisa langsung nyaman, padahal kan adaptasi itu sebuah proses. Iya Kak, kadang saya iri ngeliat teman saya gampang akrab. Baik, jadi kakak tadi menyebutkan takut salah bicara dan dinilai aneh. Nah, sebenarnya apa sih yang paling kakak takutkan kalau kakak sedang berbicara dengan teman kakak? Saya takut mereka pikir saya aneh atau ngomong saya agak nggak nyambung. Pernah dulu saya komentar soal tugas, terus teman saya cuma bilang oh, terus diam. Saya jadi malu banget Kak. Oh, jadi reaksi mereka waktu itu yang membuat kakak merasa dinilai ya? Apakah memang mereka terlihat tidak suka atau hanya kakak yang merasa seperti itu? Kayaknya lebih ke saya yang merasa begitu Kak, tapi tetap saja bikin saya juga takut lagi. Oke, jadi pengalaman yang kurang menyenangkan sebelumnya yang membuat rasa tidak percaya diri kakak itu semakin besar ya, sehingga kakak memilih diam agar tidak salah. Iya, betul Kak. Oke, jadi kakak cerita bahwa kakak takut dianggap aneh, tapi kakak juga bilang sebenarnya kakak ingin punya teman dekat dan ingin lebih aktif, yang dimana artinya berarti kakak punya keinginan kuat untuk berubah. Nah, menurut kakak apa kira-kira yang halangi langkah awal kakak? Saya bingung mau mulai dari mana Kak. Terus kadang saya mikir orang-orang udah punya circle sendiri. Nah, kalau kakak ingat-ingat, apakah ada situasi ketika kakak berhasil berkomunikasi dengan baik, walaupun mungkin itu hanya sebagian kecil? Ada sih Kak, waktu itu saya tanya teman soal materi dan dia jawab dengan ramah. Dari situ saya agak lega dan merasa ternyata nggak semuanya negatif. Bagus, berarti itu bukti bahwa kakak punya kemampuan bersosialisasi. Hanya saja rasa takut kakak yang menutupi. Mungkin iya Kak. Kalau kita coba lihat dari sisi positif, sebenarnya kakak sudah punya modal.
kakak sudah bisa berbicara, kakak juga bisa mengungkapkan kebutuhan kakak, dan kakak juga pernah mendapatkan respon positif. Nah, itu langkah awal yang penting. Iya kak, cuma masih takut. Rasa takut itu wajar, tapi perubahan itu dimulai dari langkah kecil. Nah, menurut kakak ini lagi nih ya, langkah kecil apa yang mungkin kakak mungkin coba minggu ini yang tidak terlalu berat? Mungkin mulai menyapa dulu kak, yang ringan-ringan aja kayak bilang halo atau nanya kabar. Ya, itu ide yang sangat bagus dan sangat realistis. Menyapa itu sebenarnya tidak memerlukan percakapan panjang, tapi bisa membuka pintu interaksi yang lebih nyaman. Iya kak, benar banget. Jadi langkah kakak minggu ini itu mencoba menyapa dua teman dulu secara sederhana. Iya kak, saya mau coba. Oke, jadi sebelum kita akhiri sisi ini, saya sedikit rangkum sedikit ya, dimana hari ini kakak bercerita tentang kesulitan bersosialisasi karena takut salah bicara dan takut dinilai negatif. Nah, kita sudah bahas pengalaman yang membuat kakak canggung, dan kakak juga menyadari bahwa kakak sebenarnya ingin berubah. Dan kakak memutuskan langkah kecil untuk mulai menyapa dua teman sebagai awal. Iya kak, saya merasa lebih jelas harus mulai dari mana. Oke, jadi saya senang mendengarnya, dimana kakak sudah sangat berani untuk terbuka hari ini. Bagaimana perasaan kakak setelah sesi ini? Lebih lega kak, rasanya bebannya berkurang. Syukurlah. Terima kasih ya sudah mau bekerja sama dan terbuka. Kita cukupkan sesi ini ya. Baik kak, terima kasih.